Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, kita berjumpa kembali di channel YouTube Mejayansa. Kali ini kita akan membuat brownies tapi dalam bentuk yang berbeda, yaitu brownies namun struktur dari brownies ini lebih fluffy. Nah, kamu akan merasakan sensasi yang berbeda ketika memakan atau menikmati dari brownies ini. Silahkan perhatikan cara membuatnya. Dan bahan-bahannya pun mudah ditemukan. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa ditekan subscribe-nya ya. Berikut cara membuat dan bahan-bahannya. Yang pertama kita siapkan adalah loyang berukuran 24 cm dikali 14 cm. Namun ukuran ini boleh berbeda ya, tergantung dari loyang masing-masing di rumah. Selanjutnya 3 butir telur, 75 gram tepung terigu, 90 ml susu cair, 25 gram coklat bubuk, 60 gram butter, boleh juga menggunakan margarin ya atau mentega. Nah, merek yang digunakan bebas, apa yang biasa kamu gunakan di rumah. Butter ini biasanya cepat mencair jika lama-lama dikeluarkan dari lemari pendingin. Jadi segera potong dan langsung dimasukkan atau diproses ya untuk selanjutnya. Seratus gram coklat batangan atau dark cooking coklat. Nah, di sini kita potong atau iris tipis-tipis. Gunanya agar ketika nanti ditim, proses pencairannya lebih cepat. Selanjutnya gula, di sini ada 2 resep. Yang pertama 75 gram, ini nanti ditim ya gulanya. Nah, kemudian yang 50 gram lagi untuk di mixer bersama putih telur. Nah, siapkan air panas atau disarankan air mendidih. Nah, kita akan mengetim yang namanya coklat batangan, butter atau mentega, dan selanjutnya campurkan juga gula yang 75 gram. Nah, jika kamu ingin mengetimnya di atas api kompor, kemudian siapkan air mendidih dan letakkan wadahnya, ya, itu boleh juga. Tapi pergunakan atau api yang digunakan itu menggunakan api kecil ya, jangan terlalu besar. Yang penting airnya tetap panas atau tetap mendidih walaupun kecil ya. Nah, sebaiknya ini diaduk menggunakan sendok atau whisker juga boleh. Gunanya agar proses dari pencairan yang namanya mentega atau butter, kemudian coklat batangan atau dark cooking coklat dan gula dapat larut dengan segera. Nah, di sini memang gulanya tidak begitu larut langsung ya. Jadi tidak apa-apa. Nah, setelah seperti ini, setelah benar-benar cair, angkat dari air panasnya atau air mendidih tadi. Kemudian dinginkan sebentar dengan cara mengaduknya lagi agar uapnya dapat keluar dengan segera ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita memasukkan susu yang 90 ml. Di sini susu yang digunakan adalah susu cair ya, bukan susu kental manis ya yang dicampur air. Sebaiknya susu dari susu cair ya, atau susu OHT juga boleh. Tapi jika kamu tidak temukan di rumah hanya menggunakan atau memiliki susu kental manis, boleh juga digunakan seperti itu, tapi diatur ya komposisi antara air putih dan susu kental manisnya sehingga menghasilkan 90 ml susu. Nah, ini aduk terus gunanya agar coklat batangan yang sudah kita cairkan tadi itu agak dingin ya. Nah, selanjutnya kita memisahkan kuning telur dan putih telur ya.
Nah, di sini teman-teman, kuning telur nantinya kita gunakan dicampur pada coklat cair yang sudah kita lelehkan. Sedangkan yang putih telur nanti itu kita mixer. Nah, pastikan sudah terpisah ya antara kuning dan putihnya. Di sini kita pergunakan dalam resep sebanyak 3 kuning telur dan 3 putih telur. Nah, kita masukkan ke dalam coklat cair tadi. Kita aduk kembali. Boleh menggunakan sendok biasa, boleh juga menggunakan spatula atau whisker juga boleh. Sebentar saja ini, tidak perlu lama-lama, asalkan tercampur rata saja. Selanjutnya kita ambil ayakan. Kita mengayak di sini tepung terigu. Lalu masukkan juga coklat bubuk. Kita ayak bersamaan. Gunanya agar tidak ada baik bahan coklat bubuk ataupun bahan tepung terigu yang bergerindil ya, atau yang bulat-bulat kecil itu ya. Nah, seperti ini. Nah, jika ada bisa digunakan sendok ya untuk menghaluskan, tapi jika masih keras juga mending jangan pergunakan. Lalu aduk menggunakan spatula hingga bahan kering dan bahan cair tadi tercampur dengan rata. Ya. Boleh menggunakan whisker juga ya. Lebih baik lagi, ini sebenarnya menunjukkan saja kalau menggunakan spatula juga bisa. Setelah tercampur seperti ini, sisihkan sebentar. Selanjutnya kita memixer dari putih telur. Nah, gunakan kecepatan tinggi. Setelah kurang lebih dari 1 menit, masukkan gula yang 50 gram. Tapi saran saya dibagi 3 ya, atau 3 kali tahapan memasukkan gulanya. Jangan sekaligus ya. Nah, setelah 1 menit kembali, nanti baru masukkan lagi gula yang kedua. Seperti ini. Nah, masukkan ya, jangan habiskan. Karena masih ada tahap yang ketiga. Nah, selanjutnya setelah 1 menit berikutnya, masukkan kembali sisa gula atau gula yang tahap ketiga ya. Nah, setelah kurang lebih total ya 4 hingga 5 menit, matikan mixer. Lalu ambil dari putih telur yang telah mengembang sekitar 3 sendok spatula. Nah, seperti ini. Kita pancing ya, jadi jangan masukkan sekaligus. Kemudian aduk menggunakan spatula. Seperti ini caranya ya. Jadi tidak menggunakan mixer lagi. Cukup menggunakan spatula saja. Nah, setelah tercampur seperti ini, ambil kembali lagi dari putih telur tadi yang telah mengembang sebanyak 3 sendok spatula lagi. Lalu aduk rata kembali. Lakukan hal yang sama hingga putih telurnya habis. Jadi tetap sekitar 3 sendok spatula. Taruh di bahan coklat sekitar ini ya, 3 atau 4 spatula juga boleh, bebas. Nah, tetap diaduk lagi, jadi tidak sekaligus. Nah, terakhir masukkan adonan coklat ke dalam wadah yang masih berisi dari putih telurnya. Aduk kembali hingga benar-benar tercampur dengan rata. Setelah tercampur seperti ini, barulah dimasukkan ke dalam loyang yang telah dialasi sebelumnya dengan kertas roti ya.
hentak-hentakkan sebentar ya agar mengeluarkan udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, siapkan oven yang telah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit. Ini di suhu 175 derajat Celcius. Kita akan mengoven selama kurang lebih 25 menit. Namun kamu bisa menyesuaikan ya dengan kondisi oven kamu masing-masing. Jika kamu tidak memiliki oven listrik, boleh juga menggunakan oven tangkring. Itu tidak mengapa ya. Disesuaikan saja suhunya. Saat di oven, nah dia akan mengembang seperti ini, tapi lama-kelamaan itu dia akan menurun ya, tapi tidak terlalu drastis ya. Nah, ketika setelah 25 menit, buka sedikit penutup oven. Jangan langsung buka sekaligus ya, sehingga brownies ini tidak benar-benar terkejut. Tunggu sekitar 30 detik ya, lalu keluarkan dari oven. Nah, browniesnya menjadi seperti ini. Setelah agak dingin, itu boleh kita potong-potong. Jangan lupa dilepaskan dulu kertas roti yang masih menempel di bawahnya ya. Nah, kelihatannya dari potongannya saja sudah sangat lembut sekali ya, sangat fluffy. Jadi layak atau wajib kamu coba di rumah. Silahkan isi kolom komentar, tekan like-nya juga, dan pastikan sudah kamu subscribe serta share kepada teman-teman kamu agar video dari pembuatan brownies yang fluffy ini atau brownies coklat yang fluffy ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.